Halo semuanya, kita akan belajar mengenai dasar fungsi. Nah, dasar fungsi ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyak hal-hal baru yang akan kita pelajari di dalam Python mengenai fungsi. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membuat fungsi dengan menggunakan keyword def. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara memanggil fungsi tersebut. Kita juga akan menggunakan return statement dan belajar membuat sebuah docstring di dalam fungsi. Terakhir, kita akan juga belajar dan mengetahui apa itu built-in function help. Nah, untuk membuat fungsi, kita bisa menggunakan keyword yang namanya keyword def. Contoh sintaksnya seperti ini, def, spasi, kemudian nama fungsinya, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan titik 2. Dan di bawahnya kita ketikkan blok kode fungsi yang mau kita eksekusi. Nah, untuk nama fungsi, ada sebuah konvensi yang dinamakan snake casing. Artinya penamaan fungsi itu menggunakan huruf kecil, dan setiap tanda spasi diganti dengan garis bawah seperti ini ya. Lanjut adalah memanggil fungsi. Nah, cara memanggil fungsi adalah dengan menuliskan nama fungsi, kemudian diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Ini adalah cara memanggil fungsi. Artinya saat kita memanggil fungsi, kita mengeksekusi semua blok kode yang ada di bawah nama fungsi ini ya. Nah, di dalam fungsi kita juga dapat mengembalikan suatu nilai dengan menggunakan yang namanya return statement. Nah, return statement ini digunakan untuk mengeluarkan nilai dari fungsi. Dan nilai yang dikeluarkan dari dalam fungsi ini bisa kita olah, bisa kita simpan dalam variabel, dan sebagainya. Ini adalah contoh sintaks return statement. Nah, ini adalah def, nama fungsi, kemudian blok kode, kemudian biasa di bawahnya di sini ditulis return, kemudian spasi, nilai yang mau dikembalikan atau nilai yang mau dikeluarkan. Seperti itu. Jadi pada saat kita menjalankan fungsi ini, dia menjalankan blok kodenya dan dia mengeluarkan nilai ini. Nah, di fungsi juga ada istilahnya docstring. Docstring ini adalah komentar dalam fungsi yang memberikan penjelasan mengenai fungsi tersebut. Docstring ini membantu orang lain menggunakan fungsi yang kita buat. Jadi misalnya kita membuat fungsi, misalnya fungsi yang sangat rumit, kemudian kita upload misalnya online dan orang lain mengambil fungsi kita, ingin menggunakannya. Nah, agar dia bisa memahami fungsi yang kita buat, dia bisa membaca docstringnya. Jadi fungsi yang baik sebaiknya dilengkapi dengan docstring yang lengkap juga. Melalui docstring ini kalian bisa menjelaskan apa parameter fungsinya, apa tujuan fungsinya, atau bagaimana cara menggunakan fungsinya, dan sebagainya. Nah, ini adalah sintaks penggunaan docstring. Tadi nama fungsi, nah di bawah nama fungsi ini ada tanda petik 3 seperti ini diikuti dengan isi docstringnya. Baru ditutup dengan tanda petik 3 ini, baru bawahnya adalah blok kode fungsinya. Seperti itu. Nah, di Python ada yang namanya built-in function help. Built-in function help ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai objek-objek yang ada di Python. Nah, dengan built-in function help ini, kita juga dapat melihat docstring dari sebuah fungsi. Seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan built-in function help. Sintaksnya seperti built-in function pada umumnya. Help, kemudian di dalamnya adalah objek yang mau kita ketahui dokumentasi atau docstringnya. Seperti itu ya. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung aja ke Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk membuat fungsi, kita bisa menggunakan keyword def seperti ini, def, spasi, baru nama fungsinya, misalnya halo, seperti ini ya, perhatikan. Baru buka kurung, tutup kurung, titik 2. Kemudian kalian klik enter, ada indentasi seperti ini. Barulah kalian ketikkan kode yang mau kalian eksekusi di dalam fungsi. Contohnya, kita print hey, seperti ini ya. Kemudian kita jalankan. Nah, waktu kita mengeksekusi sebuah fungsi atau menjalankan atau membuat fungsi, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, cara memanggil fungsi adalah kita ketik nama fungsinya, misalnya halo. Baru kemudian kalian buka kurung, tutup kurung seperti ini. Waktu kalian jalankan, nah, perhatikan dia mengeksekusi kode di bawah def halo ini, yaitu print hey. Makanya di sini langsung muncul hey, seperti itu. Kalian harus perhatikan saat kalian memanggil fungsi, kalian jangan lupa menuliskan buka kurung, tutup kurung seperti ini. Jika tidak dilakukan, maka dia hanya akan mengembalikan tipenya aja, yaitu function. Seperti itu. Nah, fungsi ini bisa kita panggil berkali-kali. Misalnya kita panggil lagi, misalnya halo, halo, halo seperti ini. Lalu kita jalankan, maka dia akan memanggil sebanyak 3 kali. Seperti itu. Berapa kali pun kita panggil, maka dia akan mengeksekusi kode print hey ini. Seperti itu.
Itulah salah satu manfaat fungsi, yaitu reusable. Nah, di dalam fungsi juga ada yang dinamakan return. Nah, return ini digunakan untuk mengembalikan atau mengeluarkan nilai dari fungsi. Contohnya seperti ini. Kita membuat fungsi halo lagi, def halo lagi, halo2 namanya. Kemudian kita gunakan return. Kemudian kita di sini tulis hey. Sama, ini menggunakan return, cuma ini menggunakan print. Waktu kita jalankan, ya. Kemudian waktu kita eksekusi atau panggil fungsinya, halo2, dia mengembalikan nilai juga hey. Cuma di halo2 ini saya bisa menyimpan hey ini ke dalam variabel. Seperti ini. Kita buat var sama dengan halo2. Kemudian saya jalan halo2 ya. Kemudian saya jalankan. Ketika saya panggil lagi var-nya, nah di dalam var ini ada hey-nya. Beda dengan fungsi yang halo aja ini. Misalnya saya masukkan fungsi halo ini ke dalam variabel misalnya ya. Namanya variabel kedua. Kemudian saya panggil halo seperti ini, saya jalankan. Dia langsung mengeluarkan hey. Beda saat kita memasukkan halo2 ke dalam variabel, dia tidak mengeluarkan hey. Karena dia langsung mengeksekusi hey-nya ini, print hey-nya ini. Dan kalau saya panggil variabel 2-nya, var2 ya. Nah, yang terjadi dia tidak mengembalikan nilai apa-apa. Berbeda waktu kita menggunakan return, kemudian nilainya saya masukkan ke dalam var, waktu saya panggil var-nya, dia mengeluarkan nilai return-nya ini. Seperti itu. Artinya nilai hey ini masuk ke dalam var. Dan var ini sekarang memiliki nilai namanya hey. Seperti itu ya. Contoh lagi seperti ini. Kita punya fungsi, misalnya def, ya. Misalnya angka, dia mengeluarkan angka. Misalnya kita return, dia angkanya 10, misalnya seperti itu. Kalau kita jalankan, dan kita buat operasi, misalnya kita kalikan, misalnya 5 dikali angkanya. Gitu ya. Nah, angka ini adalah fungsi yang mereturn atau mengembalikan nilai 10. Kalau kita kalikan dia dengan 5, maka kalau saat saya jalankan, dia akan menghasilkan 5 kali 10, yaitu 50. Seperti itu. Lanjut, di dalam fungsi ada juga yang dinamakan docstring atau dokumentasi fungsi seperti ini. Misal kita punya fungsi halo tadi ya, halo. Kemudian dia di dalamnya berisi kode print, hey, seperti itu. Seperti ini. Nah, docstring bisa kita buat dengan tanda petik 3 kali, seperti ini, 1, 2, 3. Baru kalian ketikkan penjelasan mengenai fungsinya. Misalnya, fungsi ini digunakan untuk menyapa hai. Kemudian di bawahnya juga kalian bisa menambahkan penjelasan, misalnya apapun itu ya. Contohnya seperti ini, bebas aja. Kemudian kalian tutup dengan tanda petik 3 kali lagi, seperti ini. Waktu saya jalankan, ya tidak terjadi apa-apa ya. Saat saya panggil pun, nah, dia cuma mengeluarkan print hey-nya ini. Nah, bagaimana caranya kita melihat docstringnya? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan built-in function help. Kita ketik help, kemudian kita masukkan nama fungsinya. Halo, tanpa buka kurung dan tutup kurung gitu ya. Kemudian kalian tutup. Saat kalian jalankan, nah dia akan muncul docstringnya di sini. Fungsi ini digunakan untuk menyapa hai dan sebagainya, seperti itu. Atau kalau kalian ingin melihat docstringnya, ada cara yang lain. Misalnya, kalian ketikkan nama fungsinya, sama seperti saat memanggil fungsi. Kemudian di sini waktu kursornya di dekat tanda kurungnya ini, kalian klik di keyboard kalian Shift dan Tab bersamaan. Nah, maka akan muncul di sini docstring. Kemudian di bawah docstring ini akan ada tulisan docstring yang telah kalian buat, seperti itu. Itu juga bisa kalau kalian ingin melihat docstringnya. Oke, itu aja mengenai pembelajaran kali ini. Kita rekap ya. Kita udah belajar membuat fungsi dengan menggunakan keyword def. Kita juga udah bisa memanggil fungsi yang telah kita buat. Kemudian kita udah bisa juga menggunakan return statement, yaitu bagaimana cara kita mengeluarkan nilai dari sebuah fungsi. Kita juga udah bisa membuat docstring fungsi. Dan kita juga sudah bisa menggunakan built-in function help yang digunakan untuk melihat docstring dari sebuah fungsi. Lanjut, kita akan belajar dasar fungsi bagian kedua. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.